ini saya akan berdongeng untuk mata kuliah keterampilan berbahasa dan apresiasi sastra. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Gracia Citra Lavenia Simanung Khalid dengan NIM 12311111073 dari kelas D Stambuk 2023 PGSD. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri anta beranta, hiduplah pangeran, raja, dan ratu di sebuah istana yang sangat megah. Pada suatu hari, raja dan ratu meminta sang pangeran untuk menemui mereka. Raja pun berkata kepada pangeran, "Kamu anakku pangeran, di usiamu yang saat ini sudah seharusnya kamu untuk menikah dan mencari pendampingmu." Ratu pun menambahi, "Betul pangeran, kamu harus mencari seorang gadis yang merupakan putri sejati untuk dijadikan pendampingmu. Ia harus sempurna tanpa kekurangan." Pangeran pun mengiyakan permintaan sang ratu dan sang raja. Ia pun segera berkelana ke seluruh penjuru dunia bersama dengan prajuritnya untuk mencari sang putri sejati. Namun yang ditemuinya saat berkelana hanyalah seorang putri yang hidungnya panjang ataupun yang kakinya kebesaran dan lain sebagainya. Hal itu tidak sesuai dengan permintaan sang ibunda sang ratu. Oleh sebab itu, sang pangeran pun menyerah dan ia kembali ke kerajaan dengan perasaan sedih dan kecewa. Sang ratu yang melihat hal tersebut pun merasa ikut sedih. Setelah kepulangan sang pangeran kembali ke istana, hujan deras pun turun disertai dengan badai yang sangat mengerikan. Lalu terdengar ketukan pintu istana. Ratu dan pelayannya pun mendengar hal tersebut dan lantas membuka pintu istana. Mereka melihat bahwa ada seorang gadis muda dengan penuh berantakan dan juga basah kuyup. Namun masih terlihat cantik dan sangat anggun. Melihat hal tersebut, sang ratu pun bertanya kepada gadis muda itu, "Gadis muda, apa yang kamu lakukan di malam hari begini di depan istana kami?" Gadis muda pun menjawab pertanyaan sang ratu. "Maafkan saya, Ratu. Saya baru saja bertemu dengan kerajaan lainnya. Saya adalah seorang putri sejati. Saya kehujanan saat dalam perjalanan pulang dan terkena badai. Lalu saya melihat ada istana di sekitar sini." Mendengarkan hal tersebut, sang ratu langsung membiarkan sang gadis muda untuk masuk ke dalam kerajaan, diikuti oleh pelayannya, untuk membiarkan ia di ruang tamu dan di hadapan api unggun untuk menghangatkan tubuhnya. Ratu pun berpikir, bagaimana mungkin seorang putri sejati tampak seberantakan itu? Aku ingin mengetahui kebenarannya lebih lanjut. Sang ratu pun menyiapkan rencana untuk membuktikan apakah si gadis muda itu merupakan seorang putri sejati. Ia meletakkan sebutir kacang polong di bawah 20 lapis kasur dan 20 selimut saat nantinya si gadis muda beristirahat di kamar yang sudah disiapkan. Keesokan paginya, saat melihat sang gadis muda sudah bangun dari tidurnya, ia pun bertanya kepada si gadis muda tersebut, "Gadis muda, bagaimana tidurmu semalam? Apakah nyenyak?" Gadis muda itu pun menjawab, "Terima kasih Ratu sudah memberikan saya tempat beristirahat semalam. Namun, saya minta maaf, saya semalam tidak tidur dengan nyenyak. Saya merasa seperti ada sesuatu yang keras di bawah tempat tidur saya. Badan saya jadi memar-memar karenanya." Mendengar hal tersebut,
Ratu pun percaya dan yakin bahwa si gadis muda itu adalah putri yang sejati. Karena putri sejati adalah seseorang yang memiliki kepekaan yang sangat luar biasa. Ia mampu mengetahui dan merasakan adanya sebutir kacang polong di bawah begitu banyak tumpukan kasur yang sudah disiapkan. Lalu ratu pun memberi kabar bahagia ini kepada pangeran dan sang raja. Sehingga pangeran dan gadis muda yang merupakan putri sejati tersebut menikah dan hidup bahagia selamanya. Tamat. Amanat dari cerita Putri dan Kacang Polong ini adalah bahwa keunikan seseorang itu tidak dapat disembunyikan. Sifat aslinya akan terungkap kemudian. Lalu kita juga harus menghargai setiap keunikan yang dimiliki oleh setiap orang. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng saya mengenai Putri dan Kacang Polong. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.